Kalian kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi ini kita akan membahas tema seperti yang sudah disebarkan flyernya tentang hadis Rasulullah SAW dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang hadis ini riwayat Imam Muslim. Tentang apa hadirin? 4 perkara yang dilaknat oleh Allah. 4 perkara ini yang seperti disampaikan oleh Sayyidina Ali, an Ali bin Abi Thalib, qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Kata Sayyidina Ali bahwa Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Bahasanya haddatsani, jadi langsung. Haddatsani, Rasulullah SAW menyampaikan hadis kepadaku. Ali bin Abi Thalib siapa jamaah? Menantunya Rasulullah SAW, dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan putrinya mulia Fatimah. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga siapa? Sepupunya Rasulullah SAW. Jadi Abi Thalib dengan Abdullah itu adik kakak. Nah hadirin, Abdullah maksudnya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kata Sayyidina Ali, Nabi langsung menyampaikan hadis kepada aku tentang 4 perkara. Yang pertama yang dilaknat oleh Allah dalam hadis ini yaitu Imam Muslim, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Yang pertama, Allah telah melaknat orang-orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah. Ya, itu pertama, nanti kita bahas. Yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang-orang yang melaknat orang tua, mencaci, mengejek, menghina, itu terkutuk orang tersebut. Apalagi sampai melukai. Ya, 2 kasus viral di tahun yang lalu atau tahun yang sekarang yang di Semarang, anak membunuh ibu kandungnya. Ditusuk. Tanya oleh polisi, kenapa kamu sampai setega itu? Habis saya minta uang buat beli minuman keras, Pak. Ditolak sama ibunya. Buat beli minuman. Begitu anak durhaka. Hati-hati Pak punya anak ini. Ya. Kadang harus tegas, kadang harus lembut. Mengerikan. Petaka. Punya anak durhaka. Makanya Pak yang punya anak, ajak anaknya ke masjid. Subuh. Saya mau digendong tuh anak tuh. Gendong, ya, kelas 1 SD. Terus sampai kelas 2, kelas 3, kelas 6 udah terbiasa. Ya, sekarang di pondok. Harus dibiasakan jamaah supaya enggak ada jadi anak nakal. Yang di Depok, ini tahun yang lalu, dibunuh ibunya Pak dengan 50 tusukan, ada di media. Bukan melaknat tuh, Mak. Kata polisi bisa dibayangkan ya, saking dendamnya begitu, ditusuk lagi enggak cukup. Masya Allah. Ya, ajak ke masjidnya di lembut Pak, di waktu pagi Pak, lembut. Jangankan kondisi sholatnya, udaranya saja lembut, betul tidak? Udah, kadang-kadang kita kalau ngaji ngantuk kan, ngantuk gitu. Karena saking lembutnya udaranya. Tuhan, tenang, direngkuh, didoakan. Ditaruh di motor Pak, anakku di depan, dicium kepalanya. Abi sayang, ayah sayang, si ganteng ini. Nanti kan hari Ahad nih, jalan-jalan ke pantai sama ayah nanti. Ayo, gitu. Main game melulu anaknya. Miring-miring, mabar. Hati-hati punya anak hadirin. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. Yang ketiga, terkutuklah atau Allah melaknat, Pak, laknat itu terkutuk. Allah melaknat orang-orang yang awa. Muhditsan, mana awa? Awa itu melindungi. Muhditsan artinya janian. Muhditsan.
Jadi terkutuk orang-orang yang memberikan perlindungan terhadap para pelaku kriminal. Ini hati-hati nih. Ya, orang yang jelas salah oleh hakim diputuskan tidak salah. Atau yang mestinya berat ini, bayangkan Pak, saya baru pernah dengar ada korupsi 1 biliun, biliun bukan triliun. 1 biliun itu 1000 triliun. 1.000 miliar 1 triliun. Masa ada orang korupsi hampir 1 biliun, 900 triliun? Itu mah dipenggal kepalanya, dipenggal. Ya Allah, ya, mencuri 4 gram Pak, ini hati-hati sekali nih, ya Allah. Itu ukuran yang mencuri dipotong tangan, mohon maaf ya kalau dipenggal tadi itu ungkapan saja, tentu oleh hakim nanti. Ya, bagaimana pantasnya. Dalam Islam itu Pak, mencuri suatu barang yang harga barang atau uangnya itu 1/4 dinar. Ini perlu dicatat oleh kita. Sampaikan tuh yang Bapak dosen di kelas di ininya, yang perkantoran kalau ada briefing dengan anak buahnya. Jangan mencuri uang kantor. Jangan korupsi kepada negara, karena dalam Islam dibaca itu bab al-hududnya, dibaca hadirin, makanya perlu ngaji. Nanti kita ada khusus. Kita ngaji khusus tentang bab kriminal. Ya, pelaku pencurian, pelaku pembunuhan, terus pelaku apa-apa minuman keras, perzinahan, kita akan bahas syarat-syarat hukum insyaallah nanti. Di fikih kita sudah ngaji itu. Ya, si barang dan uang yang harus dipotong tangannya itu Pak, kalau mencuri kata Nabi SAW 1/4 dinar lebih. Ya, dihitung oleh ulama, emang 1 dinarnya berapa gram? Kan 4,2 tuh, susah ngitungnya Pak yang pakai koma-koma itu. Umpama gini aja deh, 4 gram. Umpama ini mah, pokoknya 4,2. 4 gram itu Pak, 1 dinar emas. Berarti kalau 1/4-nya 1 gram, betul tidak? Sekarang berapa tuh 1 gram? Dikonversi aja ke rupiah. Kalau tahun yang lalu 1,5, sekarang 2 juta. Berarti kalau ngambil handphone gitu, ya, jam tangan tuh, hadirin, apalagi uang, yang siapa mengambil 1 gram emas maka wajib dipotong tangannya. Nah, ulama berbeda pendapat. Faqtau aidiyahuma wasariqatu faqtau aidiyahuma. Siapa pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, sama Pak, potonglah kedua tangan. Jadi nggak ada kasihan sama perempuan juga. Di Jambi, ya, karyawati bank Pak menggelapkan uang nasabah, 24 nasabah, 7,1 miliar. Aneh itu, kata polisi, kan harus ada tanda tangan, berarti kan dipalsukan. Dipakai apa kamu uang itu selama setahun? Dilacak sama polisi, mana rekeningnya, dibawa kabur kemana? Nyisa tinggal 80.000 Pak, di rekening si perempuan ini. Karyawati bank, kan kita naruh uang di bank supaya apa Pak? Aman. Diambil, dan itu banyak, pembobolan begitu banyak. 7,1, jadi 7.000 juta tambah 100 juta, 7,1 itu. Buat apa kamu sebesar ini uang digelapkan? Tahu Pak buat apa? Judi online. Jadi yang main judi online itu bukan laki-laki doang, saking kecanduannya. 7 miliar habis setahun. Itu mah Pak, dipotong tangannya. Ulama berbeda pendapat. Kan tangan itu dari mana Pak? Dari bahu nih, ini kan tangan. Tuh, siku, lengan, pergelangan. Ya, inilah fungsi kita ngaji hadis juga tuh. Ya, kalau mau teks Al-Qur'an itu tangan, berarti dipotongnya dari lengan atas, dari bahu ini. Buang ke parit, sudah. Kata ulama tidak. Diterangkan oleh hadis bahwa dipotong tangan itu pergelangannya saja. Yang penting tidak bisa apa-apa ngambil lagi. Jadi hadis itu berfungsi itu. Karena kenapa Pak? Ada orang tidak percaya kepada hadis. Ada Pak gerakannya ini. Ya, dulu tahun-tahun 80 semarak. Namanya indah. Gerakan organisasinya Jamaah Islam Qur'ani. Kami hanya Quran, tidak mau hadis. Ya, tahun 2000
eh, 14 ya atau 2015 tepatnya, itu ada perempuan ibu-ibu buka kantor Pak, ya di jalan Bung Karno, sebelum ini Pak, perempatan Golkar itu, sebelum Gebang, setelah Gebang lampu merahnya. Nah itu sebelum Golkar itu ada McD ya, itu kan ada ruko, itu perempuan Pak. Awalnya beberapa teman-teman di kantor Bang Muamalat sama beberapa SMU dia nyebarin itu selebaran tentang mengingatkan akhir zaman. Bagus, ayat-ayat Al-Quran tentang neraka dan surga Pak. Ya awas kalau jauh dari Quran diancam neraka, terus begitu. Bagus ini. Lama dia bikin merekrut begitu supaya ikut pengajian, bikin grup. Kata teman-teman, aneh Ustaz kok dia Quran melulu nih, nggak ada hadis satupun Pak. Makalahnya yang 7 halaman. Ibu-ibu semangat sekali itu belajar agamanya. Namanya Ibu Aisyah. Ya, saya punya teman 2 orang. Coba antum berpakaiannya jangan kayak ustadz ya, karena memang dia anggota pengajian. Antum pakai celana panjang aja biasa. Dia pura-pura. Bu, saya mau konsultasi, Bu, pengajian, diskusi. Dapatlah nomor telepon tuh. Ya benar ustadz, dia aneh nih. Kok nggak ada hadis? Saya telepon, Ibu Aisyah ya, maaf saya penceramah, saya guru agama. Oh ya, gimana? Kok Ibu di makalahnya tidak ada hadis? Terus, oh iya, terus terang dia. Pak, bayangkan tuh. Hadis itu membuat orang pecah belah. Siapa Imam Bukhari itu? Begitu Pak, Masya Allah. Hadis itu pemecah belah. Gara-gara hadis ini umat Islam jadi terpecah belah. Kenapa kita nggak pada Quran aja? Kan Bu, perintahnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Di Al-Quran, di Al-Quran surat An-Nisa itu. Ya alladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Saya sampaikan begitu. Kamu mencintai Allah harus mengikuti aku. Caranya gimana? Yang ikuti saja Nabi Muhammad yang di Al-Quran itu. Panjang Pak diskusinya, Bu. Terangkan ayat berapa, surat berapa, cari. Nanti saya tunggu. Bahwa sholat subuh itu 2 rakaat Pak. Nih, sholat subuh 2 rakaat. Dalam apa Pak? Dalilnya. Di surat berapa Bapak? Amma yatasaalun ayat 5 enggak ada. Al-Baqarah ayat 7 enggak ada. 2 rakaat itu dari Rasulullah. Asar 4 rakaat, Isya 4 rakaat, Dhuhr 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat. Jibril alaihissalam menyampaikan, mengajarkan begitu. Para ulama, ya tapi kan itu Imam Bukhari dari mana dia? Jaraknya jauh banget. Bu, ada ilmunya. Ibu ini belajar ke siapa? Dia otodidak. Terkenallah dia direkrut oleh Jamaah Islam Qurani. Nah, Majelis Ulama memberikan nama Jamaah Ingkar Sunnah namanya. Baca apa di internet? Kami telusuri sebelumnya ini, kami sudah pelajari. Wah, si ibu ini gejala. Ibu Jamaah Qurani, iya. Bu, tahu tidak itu ingkar sunnah? Emang kenapa? Diskusi panjang. Bu, ibu akan susah sholat ini kalau tanpa ada hadis. Ibu anaknya udah kawin belum? Dia sekretarisnya anaknya belum katanya, anaknya laki. Itu anak ibu yang di kantor udah kawin belum? Kata dia belum. Memang kenapa? Ibu tahu tidak? Syarat kawin menurut mazhab Syafi'i itu apa Pak? Apa Pak? Ada mempelai laki, mempelai perempuan. Ya. Wali, saksi dan mahar. Ya, ijab kabul. Mahar bisa belakangan. Nah itu dari mana Pak? Harus ada saksi. Kalau wali ada di Al-Quran Pak. Tidak salah nikah, tidak sah pernikahan tanpa 2 saksi. Ibu masa nanti anaknya kawin tanpa ada saksi? Karena tidak percaya kepada hadis. Bingung dia Pak, bingung. Belum Bu, ukuran zakat. Bu, di Al-Quran itu kita wajib zakat. Emang iya? Sekarang ukurannya berapa Ibu wajib zakat? Dari mana taunya? Bingung Pak. Orang paling bingung tidak percaya kepada hadis. Kenapa hadirin? Hadis itu berfungsi untuk apa Pak? Menjelaskan. Ya, ayat-ayat Al-Quran, hukum Al-Quran secara umum tuh Pak. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Potong tangan laki dan perempuan kalau mencuri. Para ulama, dari mana motongnya?
Tangan itu kan ada pergelangan sendinya, ada siku, ada bahu. Ya, kami di Saudi Arabia 5 tahun di Madinah, nggak pernah lihat orang dipotong tangannya. Teman yang pernah lihat oleh Algojo. Kami hanya sekali seumur hidup, Pak, seumur hidup itu melihat orang dipenggal oleh Algojo di depan mata kita. Dipenggal itu. Iya, kalau itu kami melihat sendiri. Ya, dipenggal Pak 2 orang. Ih, mengerikan. Nah, kata saya, gimana kalau potong tangan? Itu juga teman yang 5 tahun, saya juga, Ustaz, Masya Allah ya, dikira ketalenan itu Pak dipotong tangan ya gini. Bukan, ditarik oleh 2 orang. Supaya kelihatan sendinya Pak. Kalau dipotong-potong gini hancur sendinya, parah nanti. Kayak motong kemarin apa? Kurban itu Pak ya. Coba kalau sendinya itu seset-seset begitu. Ya si tukang jagal kan pinter, dia sendi-sendinya ditarik kuat-kuat dengan pisau tajam itu. Kayak pisau buat operasi. Stainless tajam. Ya. Kalau yang kami lihat Algojo memenggal kepala 2 orang itu Pak, itu katanya nggak tahu juga itu teman-teman dari Arab itu. Dari mana pedangnya sekali Pak putus. Jadi memenggal itu Pak, dia bukan kayak menggorok kambing, sapi dari leher, bukan. Kalau menggorok mah itu ukurannya 3 kan, nafas, uratnya, urat makanan sama urat darah. Yang paling penting urat darah itu, arteri itu, ya paling penting itu, sama urat makanan. Itu kalau disembelih kan supaya ada kotoran itu keluar. Itu yang paling penting 2 minimal. Ada ulama harus 3. Hanya nanti belajar nih bapak-bapak. Ada, saya punya teman, Pak Arif di kantor pajak, tapi dia pindah ke Jakarta. Kalau liburan dia pulang. Namanya Pak Wisnu, Taufik Wisnu. Ya, dulu kami di pajak ini Pak, di Kanwil. Di WA sama dia, Ustadz kita ikut Juleha. Ih, Juleha. Saya kira nama perempuan. Ternyata singkatan, ya, pelatihan Juleha, juru sembelih halal, juru sembelih halal, Juleha namanya, pinter beliau, gitu, ya. Nah jamaah sekalian, jadi kalau dalam Islam Pak, sebenarnya bukan ditembak oleh Brimob di Nusa Kambangan itu juga, karena itu kalau nggak tepat sasaran, dan kalau saya baca di koran itu di media, 6 tim regu tembak, 1 saja yang diisi Pak ya, dan nggak tahu supaya tidak ada tendensi begitu. Nanti kalau ini keluarganya dia tahu bahwa apa Pak, ini ada pelurunya ditembakin ke atas oleh dia atau ke kakinya. Makanya kasih 6 senjata, siapa yang punya peluru nggak tahu. Dan katanya cuma 1 apa gitu. Itu harus sniper banget itu, harus sniper ke jantungnya. Gimana kalau tim Brimob ini bermasalah, misalkan ada masalah dengan keluarganya, pusing, ditagih oleh debt collector, kan pusing itu dia. Marah misalkan di rumahnya, itu harus tenang. Dalam Islam enggak, ya itu harus dipotongnya Pak, ini, batang otak, mungkin Pak dokter tahu, harus batang otak. Makanya tinju juga tidak boleh apa Pak? MMA tidak boleh memukul leher belakang, bahaya banget itu, bisa lumpuh. Ya, jadi orang dipenggal itu Pak dari belakang gini. Ya, dia duduk seperti Robi Firly begini. 2 orang diikat ini gini. Dudukan dikit kamu katanya. Ya, ini ya kepalanya, kata Algojo. Bahasa Sunda, bahasa Indonesianya begitu. Sekaligus itu. Untuk manusia itu penyembelihan, pemenggalan yang paling ampuh dan meringankan, tidak terlalu sakit merasakan. Langsung mati dengan izin Allah. Begitu jamaah, ya sedikit. Nah, sekali lagi Pak ya, itu agak panjang nih, karena saya sangat ya risau dan letih ya membaca korupsi ini Pak. Capek Pak. Ya Allah, kapan tegakin hukum potong tangan ya Allah. Ya, ini yang sakit tidak bisa disembuhkan, yang tidak bisa sekolah, kemiskinan di mana-mana, kriminal karena tidak ada pekerjaan 19 juta. Ya. Pak, para pemuda tidak bisa bekerja. Ya Allah, kalau dibuka pekerjaan itu Pak, lawan pekerjaan ngantri. Kasihan sekali gimana ini, ya. Nah, jadi Pak, ingatkan nih, kasih tahu Bapak-bapak direktur, teman-teman semua, kasih tahu sama di kantornya, kita jangan korupsi gitu. Biar mulai dari diri kita aja. Dipotong tangan kalian, ini bahaya di akhirat nanti.
Begitu jamaah. Ya. Nah, kemudian yang keempatnya la'anallahu man ghayyara manalar ardi. Yang keempat, jadi pertama tadi nih yang dzabah li ghairillah, nanti ada hubungannya dengan kita kurban. Ya. Kemudian yang kedua, melaknat orang tuanya, terkutuk orang itu. Yang ketiga, melindungi para pelaku kriminal. Dan yang keempat, la'anallahu man ghayyara manal ardi, yaitu persoalan sepele nih Pak. Terkutuklah orang yang merubah batas tanah. Ini pentingnya agraria, pentingnya pertanahan ini, departemen pertanahan. Ya, jadi Bapak kalau punya tanah termasuk rumah, ada kelebihan segera dibuat apa sertifikat. Dan menurut ahlinya diukur. Sekarang ada GPS, ada ini, ada itu. Ya, apalagi di kampung. Nah, kita yang mengerti tidak boleh Pak, kalau ini bukan milik kita, Bapak mau ngegeser-geser. Lumayan ini lebarnya ya Pak, lebarnya cuma 5 jengkal, tapi panjangnya 300 meter ke sana. 3 kali 5 jengkal berapa itu 300? Ini hati-hati. Ya, kata Nabi SAW, 1 jengkal saja itu 7 petala bumi Pak. Ada hadisnya sahih. Ngambil tanah orang 1 jengkal, gimana merampas. Gimana kalau 4 pulau? Ya untung nggak jadi, itu hampir marah itu orang Aceh. Untung nggak jadi. Ya, 1 jengkal ngambil punya orang, itu 7 lapis bumi Pak akan dikalungkan. Ini ada 2 makna jamaah. Aneh, ajaib hadis itu. 7 lapis bumi dikalungkan, gimana bumi segede apa? Menurut pendapat ulama, teks hadisnya begitu ya kita beriman sudah. Allah punya kuasa. Karena badan manusia akan dilipat gandakan apa Pak? Besarnya Pak di akhirat, hadirin. Manusia akan dilipat gandakan dalam hadis-hadis sahih itu. Ya besarnya orang-orang durhaka Pak, itu akan dilipat gandakan besarnya supaya merasakan azab pedih. Sebab kalau kita kecil begini itu langsung hancur. Ya dibuat besar Pak, nanti Bapak khawatir nggak percaya, baca ada hadis-hadisnya. Ditulis di internet, ya hadis tentang manusia ahli neraka besarnya dilipat berkali-kali lipat. Cek aja nanti hadis-hadisnya. Ya. Hadirin, 7 petala bumi dikatakan oleh ulama yang kedua maknanya adalah dia akan menanggung beban sangat berat seperti menanggung 7 petala bumi. Gitu. Ya dosanya itu. Nah, jamaah ini pertama, hati-hati yang punya tanah segera. Jangan ngambil punya hak orang. Ini karena di kampung kita Pak Arif, ya Pak Arif punya tanah Pak, ladang, sawah ya. Kebetulan yang punya tanah yang lainnya itu apa? Nenek-nenek, kakek-kakek, gak ngerti dia. Ya digeser-geser tubuhnya itu harus ada tubuh itu. Ya oleh tim pertanahan itu. Digeser-geser, ini Pak salah Pak. Atau dibuat yang justru naudzubillah surat tanahnya 2, yang satunya palsu. Oknum tertentu. Pokoknya ini masalah tanah dari dulu Nabi memperhatikan Pak. Karena banyak orang ribut masalah apa Pak? Penyerobotan tanah di daerah kita kan. Penyerobotan tanah. Ini hati-hati. Makna yang kedua Pak, terkutuk orang yang merubah batas tanah. Manar ini diartikan oleh ulama yang lain adalah lil alam, ya al-ma'alim, astagfirullah ini. Yuhtada biha fitorik. Yang dimaksud makna kedua daripada manar adalah batas, al-hudud. Yang kedua al-ma'alim. Apa al-ma'alim itu? Rambu jalan. Sederhana Pak ya, rambu-rambu jalan dirubah oleh anak nakal. Ini belum digali, cuma karena masyarakat butuh, akhirnya dishub, ya Kementerian Perhubungan itu dia mungkin kan terburu-buru sekedarnya aja, ya ke selatan Lembar, ke timur apa di Bundaran Gerung itu. Selatan Lembar, ke timur, ke Bil. Anak nakal Pak, dirubah oleh dia, digeser-geser, diputar. Orang yang pertama ke Bil dari utara, kan nggak tahu mana rambu ini. Makanya mana lapangan terbang, ya mana lapangan terbangnya ini. Orang jam 6 ini, jam 6 udah setengah 6. Ternyata ini kan laut ini mah. Malah dia balik lagi mungkin, Pak, itu kita kalau ke gunung Bapak nih Pak Firman sering ke gunung tuh Pak Firman tuh teman tuh. Itu Pak ada jalur, benar nggak siapa yang pernah kerja nih?
jalur Sembalun, jalur Senaru ada oleh tim kehutanan. Nggak boleh buat jalur baru, karena takut nanti turis tersesat. Pak, bisa dihukum. Kita harus pakai jalur utama. Makanya bayar untuk, bukan asuransi. Ya bayar, Mas Go Gerenjani bayar. Saya nggak tahu dulu 8.000, sekarang berapa itu. Bayar, hadirin, murah. Ya 20 ribuan apa. Untuk kita didata, nanti kalau hilang apa tim SAR-nya langsung terjun. Nanti Bapak kalau nyelusup hilang, Pak, nggak tanggung jawab. Nggak tahu, kita nggak ada di manifest pendaftaran ini. Nggak ada, hari ini cuma 1.000 orang. Itu ada apa 10 orang, nggak tahu kita. Itu Pak, ada jalur sun tidak boleh, ada rambunya. Yang belokan kiri ke kanan itu Pak, itu ditutup sama tanda silang begini, nggak boleh lewat sini, nyasar nanti. Jadi perkara-perkara sepele, ngerubah rambu jalan Pak, tapi berbahaya karena orang mengejar waktu atau mau ke tujuan tertentu jadi tersesat. Nah, yang pertama sedikit nih Pak, jam 6 lewat berapa Pak terbitnya? Masih ada waktu, nanti kita tanya Pak ya. Terkutuklah orang yang menyembelih untuk ditujukan kepada selain Allah. Pertanyaan Pak, emang ada orang yang menyembelih hewan tertentu untuk dipersembahkan kepada selain Allah? Ada dan banyak. Baik dari zaman bahula, zaman-zaman kuno sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir, bahkan terus-terusnya tentu sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Ya, yang mungkin bapak-bapak baca ada Mesir kuno, penyembah matahari, Yunani kuno, Romawi kuno, semuanya ada persembahan Pak. Saya baca sampai saya baca di internet, namanya ilmu kita yang begini-begini nggak apa-apa, sumbernya dari internet. Suku Maya gimana persembahannya? Jadi bukan hanya hewan Pak, bahkan manusia. Bayi yang baru dilahirkan suku Fiji Pak di Amerika Latin, suku Maya, ya apalagi Mesir kuno. Kalau rajanya mati harus dibunuh juga pendamping dan dayang-dayang pembantunya. Karena raja juga di alam kuburnya itu diperlukan pelayan dan pendamping, harus dibunuh. Lain-lain itu namanya pengorbanan. Bahkan yang paling keji di daerah India dulu masih ada, kalau suaminya mati istrinya harus dibunuh, harus didampingi. Naudzubillah min dzalik, sampai tentu hewan. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan ayat Inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah berikan nikmat kepada engkau ya Rasulullah, nikmat yang banyak. Al-Kautsar ada dua maknanya Pak, nikmat yang banyak, yang kedua telaga Kautsar. Ya. Nah, yang menarik Pak, Inna atainakal kautsar itu setelah Al-Kautsar ada fa Pak. Menarik itu Pak. Fa asalnya mah enggak, soli saja, salatlah. Tapi pakai fa. Maka salatlah engkau. Nah, fa-nya ini Pak bukan sekedar arti maka. Nah, mana teman-teman dari UIN yang ngerti nahwu sorof ini? Ya. Fa-nya itu Pak mengandung arti maka dengan sebab itulah. Namanya dalam ilmu nahwu, Dek, ya, adik-adik mahasiswa, itu fa sababiyah. Namanya apa? Fa sababiyah, yaitu fa yang mengandung arti dengan sebab itulah. Artinya begitu nikmat Allah kepada kita sangat banyak. Apa? Ya, imbalan kalian. Allah pengen imbalan? Enggak. Itu untuk kita juga. Apa bentuk ketaatan kalian kepadaku, kata Allah? Aku telah berikan nikmat yang begitu dahsyat, Pak. Alam naj'alahu ainain wa lisanan wa syafatain. Dalam surat Al-Balad. Dengan tegas Allah, ya, ini Pak masalah mulut. Alam naj'al ainain. Bukankah aku telah menciptakan untuk kalian dua mata? Nah, hati-hati itu Allah sebut-sebut tuh. Supaya kita bersyukur, gunakan mata untuk yang baik saja. Hati-hati yang anak-anak mahasiswa ini yang mabar melulu. Dek, saya dengan kos-kosan itu dua susah. Sampai subuh itu main game itu. Aneh mahasiswa. Ujung-ujungnya nanti lulusnya jadi pengangguran. Main game gak sholat, Dek, masih Dek. Ya, kata. Maghrib terus aja. Pulang salat maghrib, pulang isya, susah. Nanti kalau lama-lama gitu Pak, kenapa sih ditegur terus? Gak mau ditegur, masing-masing saja sudah, kata mereka. Gak sembahyang, kan kafir hukumnya kalau gak sholat itu. Ya, kita gak ancam begitu aja, dia takut nyolot nanti. Khawatir berkali-kali gak sholat Pak, bisa kafir. Bisa kafir, hati-hati. Ya,
Man tarokah faqad kafara. Perjanjian, perbedaan yang mendasar antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Itu maksudnya Pak, ada orang kafir, baik Pak, dermawan. Bapak pernah menjumpai berita, cerita, apalagi yang youtuber itu. Orang kafir Pak nyumbang. Bapak pernah lihat ya, anak-anak muda yang kaya raya youtuber itu, nyumbang ini, nyumbang itu. Kafir, Kristen. Baik dia, akhlak perilakunya, cuma satu, dia tidak apa Pak? Sholat. Syahadat dia sholat sudah. Nah, tentunya dia syahadat dulu. Enggak sholat Mas. Nyumbang ada orang kafir Kristen youtuber bangun masjid Pak. Sayang banget. Itu harus dideketin tuh sama si Felixio itu, Ustadz Felixio, pelan-pelan. Apalagi yang dokter Rika tuh udah juga. Sayang banget ya Allah berikan petunjuk. Bangun masjid, nyumbang ini, nyumbang itu. Di mana itu yang tunjukkan ke saya itu? Ada anak kecil yang jualan bakso itu loh Pak, bapaknya lumpuh. Di mana? Didatangin dia, disumbang. Dibuatkan apa? Dibelikan motor apa buat jualan itu. Ya, jadi banyak Pak orang kafir akhlaknya lebih baik dari kita. Satu kata Rasulullah, dia tidak apa Pak? Sholat. Terus kamu tidak sholat juga, itu maksudnya. Kamu tidak sholat juga ya sama. Kalau ukuran kamu baik, sama juga semua baik. Sholat kamu. Jadi Pak, kebaikan tidak ada apa-apanya tuh kalau tidak sholat. Mau apa sholat dulu aja udah. Mohon maaf ini Bu. Sholat dulu perkara yang paling penting ini. Makanya betul, karena sholat itu pertama kali yang Bapak bangunkan apa Pak? Rumah buat ibunya, diumrohkan, dihajikan. Bapak sendiri subuh enggak sholat, nyantai aja. Cuma Jumatan doang, orang kaya. Aktif, giat pagi bangun, itu pun sholat Idul Fitri. Idul Adha, mau ke lapangan, mau ke masjid. Subuh enggak sholat, dohor nyantai. Enggak bisa. Sholat mah perkara penting, ini mah dasar. Begitu ya. Nah kata ulama Pak, maka dengan sebab itulah, ya, dengan banyak nikmat Allah apa dari kalian untuk aku? Sholat 5 waktu dan menyembelih kurban. Pak, saya sampaikan tadi, Allah telah menciptakan 2 mata. Walisanan dalam surat Al-Balad, lisan kalian itu, aku yang menciptakan. Wasyafatain, dan 2 bibir. Aneh Pak, ajaib Al-Quran. Seolah-olah kalau kamu punya lisan tidak punya bibir bisa ngomong, tidak Pak? Tidak bisa. Bapak punya bibir, lisannya nggak ada terpotong, nggak bisa ngomong. Sehingga kata ulama, hikmah dari Allah, kita bisa bicara. Saraf ini, saraf itu bergabung dengan lisan dan lidah. Pak, kemarin kita kurban ya, Pak Arif. Itu kalau kerbau Pak, sapi bisa ngomong Pak, kayak kita. Mau disembelih sama tukang jagal. Atau Bapak Takmir sudah siap-siap, ikatannya dilepas, udah mau dibecang gitu. Diikat, kakinya digulingkan, sapinya ngomong, Pak Arif, jangan sembelih saya. Tega enggak Pak? Pak, kalau ada sapi bisa ngomong kayak manusia, enggak jadi kurban. Enggak jadi kurban. Kambing, tolong, anak istri saya di kandang masih ada. Tega kalian mau nyembelih saya, kalian saja sembelih sendiri sana, nggak usah saya. Nangis Pak kambing, Pak nggak jadi. Pak ditarik, embe, dikasih makan, embe, didorong-dorong, diangkut ke motor, embe. Pak kalau bisa ngomong kayak, Allah Maha Adil, yang bisa ngomong hanya manusia. Nanti beda di akhir zaman, ada jasos saja Pak hewan yang bisa ngomong itu. Ya hewan penjaga dajjal itu bisa ngomong. Ya. Nah jamaah sekalian, sekali lagi, kenapa Ustaz dibahas lagi nih? Mohon maaf. Pertama yang kita bahas tentang kurban ini Pak bukan masalah syarat rukun, syarat-syarat daging hewan yang disembelih. Maksud kita adalah bagi yang belum itu harus apa nabung. Karena kurban ini sunnah muakkad. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan. Itu yang saya maksud. Ya biar kita masih di bulan haji ini, nanti bulan Muharram kita nabung-nabung supaya dalam hidup kita bagusnya mas setiap tahun. Ya kalau tidak bisa semampunya setelah terpenuhi kebutuhan pokok. Ya Pak, Imam Hanafi itu wajib hukumnya. Kalau yang mampu tidak berkurban dia dosa besar. Nggak usah ikut sholat Idul Adha. Kan begitu kata Nabi SAW. Sehingga di Maroko ini unik Pak. Kami ribut kemarin di grup alumni Madinah, PAJIM itu. Persatuan Alumni Jamiah Islamiyah Madinah. Itu
ada edaran dari Raja Muhammad VI, jadi sekarang yang presidennya itu Raja Muhammad yang ke-6 di Maroko, Pak. Itu menghimbau larangan berkurban untuk tahun ini. Kan aneh, Pak ya. Maroko kan negeri muslim di Afrika Utara ya. Maroko, Aljazair, Tunis. Itu hadirin melarang warganya berkurban. Dia muslim. Goncang kan itu, Pak. Kok bagaimana? Diikuti gak nih pemerintah seperti ini? Melarang suatu sunnah yang dianjurkan setiap tahun. Bapak baca itu, ada Indonesianya juga ada versinya. Ya dikaji oleh teman-teman, gimana ini? Kan kita harus taat kepada Allah dan juga ulil amri. Bagaimana dengan muslim di Maroko? Harus taat tidak terhadap himbauan ini? Yang nggak sampai dihukum yang menyembelih kurban, cuma himbauan untuk tahun ini tidak dulu. Ternyata setelah sedikit diskusi kita, oh itu pantas. Teman-teman, kata sebagian alumni yang pernah di Maroko. Jadi Pak, alumni Madinah itu sebagiannya untuk S2-nya ke Maroko, ke Mesir. Karena di Madinah dulu itu susah, S2 itu susah. Nah sekarang dipermudah. Susah, S2-nya susah banget. Tesnya susah. Ya, tuh kayak Dr. Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, S2, S3-nya bukan dari Madinah. Dr. Firanda dari S1, S2, S3-nya di Madinah. Ustadz siapa? Syafiq juga tuh, ya. Hebat-hebat itu, otaknya udah pinter banget itu. Nah jamaah sekalian, kata teman-teman di Maroko, saya juga pernah tinggal di Maroko sama istri. Ada teman Pak, ada orang Jakarta. Ternyata di sana itu kayak wajib tuh Pak. Satu sisi, opini publiknya bagus Pak, dia kayak wajib. Jadi seluruh warga apa Pak? Berkurban. Bapak kebayang nggak Pak, seluruh warga berkurban? Kemarin kan kita sudah sepakat pembagiannya ke kampung terdekat Pak ya, di sini. Warga dulu sempurnain, baik yang tidak punya, di sini kan punya semua, diniatkan hadiah sudah. Mana yang dekat nih? Tentu di sebelah utara Jempong kita. Berhubungan dengan kepada kalinya, cukup nggak segini? Ya dicukupkan aja yang rata-rata yang diprioritaskan, ya nenek-nenek, papu-papu, kakek dan anak yatim dulu Pak ya. Gitu yang membutuhkan. Karena begitu biasanya Pak. Ada warga 50 yang miskin. Oleh kita dikasih 30 dikembalikan lagi Pak. Ada, pernah kami di Pagutan Permai itu jadi panitia. Maaf Pak, nanti ribut ini. Jatahnya 30, kami 50, nanti kami disangka menggelapkan. Lebih baik nggak usah aja. Ternyata akal dia pengen ditambahin lagi 20 ya nggak apa-apa dah. Nggak apa-apa, padahal bisa diatur. Ya, daripada ribut Pak ya nggak apa-apa. Gitu. Pak di sana sampai tidak ada warga yang menerima karena semua warga apa Pak? Berkurban sehingga dimakan oleh dirinya dan keluarganya itu kurban kambing. Tahu Bapak? Tahun kemarin, bukan tahun ini, tahun yang lalu 2024, 6 juta ekor kambing Pak disembelih di Maroko. Sehingga kambingnya nggak ada kurang. Dan harganya sangat apa Pak? Tentu kalau kurang dan nggak ada gimana? Harganya sangat tinggi. Tapi karena masyarakat mencari dan mencari Pak, itu prioritas. Sehingga bayaran sekolah dia tidak bayar, hutang-hutang karena fokusnya kepada apa Pak? Lebih baik anaknya sakit mati nggak apa-apa daripada meninggalkan kurban. Ini ada biaya untuk operasi 6 juta. Anaknya sakit keras, biar mati, yang penting kurban. Sedangkan di Maroko sekarang mengalami kemarau panjang. Kemiskinan terjadi di mana-mana Pak di Maroko itu. Maka kata para ustadz-ustadz di grup alumni Madinah itu, oh wajar ini. Dia bukan melarang dari kewajiban dan sunnahnya, itu dosa besar Pak. Melarang ya, kayak kita dilarang berjamaah kan dosa besar Pak waktu Covid, betul nggak? Kan ada Pak yang tidak boleh Jumatan, ada Pak. Saya di Bogor itu, saya di Bogor. Di pondoknya kami akan sholat saja berjamaah sama Jumatan. Bahaya ini Covid. Nah itu kan pemerintah insya Allah tidak berdosa menurut ulama. Yang lebih parah Pak bukan hanya di Indonesia, di Mekah ya pernah terjadi tidak ada melaksanakan haji. Ini rukun Islam, bukan hanya berjamaah. Kata pemerintah Saudi tidak boleh berhaji nih tahun berapa Pak? 2020 apa? Tidak boleh ada haji ini. Pak, Ka'bah sepi, sunyi. Arafah gak ada. Mina rame kemarin ini itu. Jutaan orang, ya kita lihat Pak melempar jumroh, nggak ada. Karena takut ini menyebar, takut kematian, karena menjaga hidup nyawa orang itu lebih utama. Nah,
kembali Pak ya. Jadi sekali lagi bersyukur kepada Allah Pak, bapak-bapak yang sudah berkurban, yang belum kita mulai. Termasuk mohon maaf mahasiswa kalau mau belajar ya di Depok Mas, jadi inspirasi. Dulu tahun 2019 ada 7 anak, bagus nih Pak ya, memberikan contoh yang baik. 7 anak Pak, ibu-ibunya ngobrol, namanya anak dianterin ke SD kan, pada ngobrol gitu ibu-ibunya. Tahun ini kita kurban yuk anak-anak katanya. Pak, itu anak 10.000 per hari nabung, memang mampu ya, mampu ibunya. Jadi dia selama setahun Mas, itu enggak jajan di sekolah. Hebat itu orang tuanya. 7 orang itu Pak. Ada satu ibu yang ditugaskan ngumpulin uang. Jadi setiap pulang dari sekolah, saya lihat itu habis asar, keliling si anak itu, koordinatornya. Kapan setor sekarang ya? Tulis. Serahin hari ini Bu 70.000. Sampai pas setahun dapat 14 juta. Ya, itu dari Depok Pak dia ke Bogor naik kereta. Sampai gitu Pak di koran ditulis. Nyari-nyari sapi. Heran. Tukang-tukang peternak sapi itu. Ini siapa buat siapa? Walaupun dengan orang tuanya ada, ini buat anak-anak. Sampai yang harga 20 juta di korting Pak. Biar dah. Saya sebagiannya infak. Ya ini harganya 20 juta di korting Pak, 6 jutaan itu. Jadi 14 juta. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bawa aja udah. Ya, sehingga sekarang Pak 2024, 2025 banyak sekolah-sekolah yang anak-anaknya berkurban. Alhamdulillah. Terinspirasi dari 7 orang anak ini awalnya 2019 itu. Ya, waktu musim-musim Covid ya nyembelihnya di ini. Nah, jamaah sekalian, ternyata hadirin sampai sekarang penyembelihan hewan untuk selain Allah yang dipersembahkan kepada jin-jin tertentu masih ada. Bapak mendengar ada kepala kerbau, kepala sapi dibenamkan di pondasi jalan, di pondasi jembatan, di pondasi bangunan supaya tidak diganggu oleh makhluk halus. Saya pernah sampaikan ya, kasus jembatan Suramadu yang roboh, pernah roboh Pak. Udah dipelajari oleh insinyurnya, ikut-ikutan para dukun. Ini baru 5 ekor kerbau, 2 lagi nih kepalanya. Ya, terus itu si Cipularang, Jakarta Bandung. Banyak kejadian apa Pak? Terguling, tabrakan. Iya. Ya kata insinyur pembuat jalannya sudah diingatkan. Turunkan giginya, turunkan gasnya, speednya. Ini landai, turunnya landai Pak. Enggak panjang ya Pak, bukan menukik begitu ya Pak. Ya Pak pernah ya Cipularang coba Bapak. Bukan menukik. Bukan kayak dipusuk Pak, bukan. Ya, dia landai tapi panjang. Jadi Bapak kalau yang hobi ngebut enggak diturunkan. Begitu. Kalau kayak dipusuk sebalon kan Bapak nggak mungkin cepet-cepet, betul nggak? Takut gigi satu nyelonong nanti itu kalau cepet. Bapak pelan kan, pelan. Itu mah apa? Karena panjang. Ya begitu kita naik, Pak, panjang turunannya, keenakan orang dan nggak menukik. Itu sebabnya, udah diingatkan. Rambu-rambu banyak banget Pak, turunkan, gigi satu, gigi rendah. Datang dukun, banyak orang indigo datang ke sana. Sama itu juga. Ini baru 5 kepala sapi. Penghuninya minta 2 lagi. Iya. Pak di kampung itu masih ada adat. Kalau mau bangun ini Pak Arif, kalau di Sunda ya, nggak tahu di sini kalau di Jawa. Itu mau finishing atas itu Pak, pasang pelapon. Tukangnya minta disembelihkan ayam jantan. Dan ini persaksian beberapa teman-teman juga. Di kampung kita ada Ustadz. Saya tanya pernah, Pak kenapa nanti penghuninya mengganggu kita? Nanti aja selesai bangunannya, yuk kita tasyakuran. Boleh nggak tasyakuran Pak? Boleh. Nggak usah diinget-inget penghuni-penghuni makhluk halus, enggak. Kita tasyakuran. Bahkan kambing kita sembelih untuk Allah. Jadi Pak, Bapak ketika nyembelih harus bismillah dan hati ditujukan kepada Allah. Makanya kan ada ulama dari Madinah itu memberikan tambahan. Hadza minallah walaka ya Allah. Ya Allahumma gimana ya? Taqabbal ya. Taqabbal minna ya Allah. Ya minka walaka. Itu. Ya Allah terimalah kurban kami ini darimu. Kambing sapi ini walaka dan untukmu. Ya Allah senang Pak begitu darahnya muncrat itu. Makanya harus pisaunya harus tajam. Ini ada kejadian yang beredar biasa namanya di internet Pak ya, yang WA ke kami, Ustadz gimana hukumnya ini Pak? Itu mah tebal apanya, kulitnya itu Pak, sapinya besar.
Ya, padahal ahli kelihatannya, pakaiannya udah lengkap si tukang jagal itu. Disembelih Pak, enggak mempan-mempan. Sampai ganti golok gitu. Itu di mazhab Syafi'i, bahaya. Sampai 2 kali ganti goloknya Pak. Ya Allah ya. Jadi si kulit tebalnya itu Pak mestinya ditarik oleh satu orang. Yang satu dari utara, dari selatan. Dikencengin, saya begitu. Makanya tim penyembelih bapak-bapak harus siap-siap kotor. Saya marahin teman kemarin. Ya, sekolah di di salah satu sekolah SD Islam, kepala sekolahnya kurban, ayo saksikan nih, pegang. Dari jauh dia pegang lehernya itu, narik kulitnya. Takut apa Pak? Takut kotor. Orang nyembelih mah pasti kotor, dicuci. Ini yang nyembelih warga, takut kotor juga, makanya persiapan pakai celana kotor. Nanti pas kita Jumatan, sholat, dohor, diganti. Nyembelih dari jauh takut kotor. Yang megang dari jauh. Susah. Iya hadirin, gini. Atau nggak kuat, saya bilang sampai, Ustaz jangan begitu, dipegang. Ada yang takut kotor darah, Pak, muncrat kan kencang itu. Ada juga takut ditendang katanya. Nanti ditendang ini saya gimana? Ya, kan udah diikat itu. Iya hadirin, itu tidak sempurna penyembelihan. Makanya tukang toga jaga kan persiapan sepatu bot supaya tidak infeksi ke kakinya. Ini itu siap, bajunya baju kotor. Bismillah. Itu salah satu contohnya ya. Jadi nggak usah takut akan kotor. Nah ini saja dulu jamaah. Udah jam 6:20 tidak terasa.